Sesudah malam fajar merengkah bersama Yesus, surga mulai. Habislah kerja, oh fajar mulia. Sesudah malam hari permai. Sesudah malam perang pimpin aku kepada Bapa yang ku sembah. Mudah dapatnya dengar namaku sesudah malam negeri indah. Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri Renungan Pagi. Sebelum kita memulai renungan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan, untuk kasih dan berkat-Mu boleh menjadi bagian kami pada saat ini. Kami akan mempelajari firman Tuhan, biarlah kiranya urapan Roh Kudus-Mu yang menjadi bahagian kami. Inilah doa permohonan kami Bapa. Mohon ampun segala dosa kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Renungan pagi pada hari ini, yaitu hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024. Judulnya adalah Yang Dihormati oleh Surga. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, ayat renungan kita pada hari ini terdapat di dalam Efesus pasal 1 ayat 22. Berisi, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, Sang Surya sedang memancarkan cahayanya di atas danau Galilea. Murid-murid yang telah letih karena usaha yang tidak berhasil semalam suntuk, sedang duduk di atas perahu nelayannya yang terapung-apung di atas danau itu. Yesus telah datang untuk berasing di tepi danau tersebut. Ia berharap, Bapak Ibu sekalian, bahwa pada pagi buta ini, ia akan mendapat sedikit waktu untuk beristirahat dari kesibukan melayani orang banyak yang mengikuti dia setiap harinya. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, tidak berapa lama kemudian, orang banyak itu mulai mengerumuni dia. Bapak Ibu saudara, jumlah orang banyak itu dengan cepat bertambah banyak sehingga ia terdesak dari segala penjuru. Sementara itu murid-murid telah mendarat. Untuk menghindari desakan orang banyak, Yesus naik ke atas perahu Petrus dan meminta padanya agar menolak perahu itu agak jauh sedikit dari tepi pantai. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di sini Yesus dapat dilihat dan didengar oleh orang banyak. Dan dari dalam perahu itulah ia mengajar orang banyak yang berada di pantai. Alangkah hebatnya pemandangan ini Bapak Ibu sekalian bagi malaikat-malaikat surga. Panglima besar mereka duduk di atas sebuah perahu nelayan Bapak Ibu. Digoyang ke sana kemari oleh ombak yang tidak henti-hentinya. Sambil mengabarkan kabar keselamatan yang baik kepada orang banyak yang sedang mendengar serta berdesak-desak sampai ke tepi air. Ia yang dihormati oleh surga sedang mewartakan perkara besar tentang kerajaannya di alam terbuka kepada rakyat jelata, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih,
tetapi ia tidak dapat lagi memperoleh pemandangan lain yang lebih cocok lagi bagi pekerjaan-pekerjaannya. Danau, gunung, ladang yang terhampar luas, sinar surya yang menyirami permukaan bumi, semuanya adalah bahan-bahan yang telah disediakan untuk menjelaskan pekerjaannya dan memasukkannya ke dalam pikiran mereka itu. Bapak Ibu saudara-saudaraku kekasih, tidak ada suatu pelajaran Kristus yang sia-sia. Setiap pekabaran yang terbit dari bibirnya yang diterima oleh suatu jiwa adalah berupa perkataan hidup kekal. Setiap saat jumlah orang banyak itu kian bertambah. Orang-orang yang telah tua bersandar pada tongkatnya, petani-petani yang miskin turun dari bukit-bukit, nelayan dari danau itu, pedagang dan rabi-rabi, orang-orang kaya, orang-orang terpelajar, tua dan muda, membawa orang sakit dan yang menderita, berdesak-desakan untuk mendengar perkataan guru ilahi tersebut. Bapak Ibu, pemandangan inilah yang telah dilihat oleh Nabi terlebih dahulu. Karena sebagaimana yang tersurat, tanah Zebulon dan tanah Naftali jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi, maut telah terbit terang. Ini kita bisa baca dalam buku Alfa dan Omega jilid yang kelima, halaman 253 dan 254. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita renungkan lebih dalam. Di bagian manakah dalam hidup saya saat ini yang membutuhkan Yesus untuk mengatakan perkataan damai? Tuhan memberkati. Mari kita akhiri renungan kita pada saat ini dengan berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami sudah mempelajari, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang telah kami dengarkan ini boleh menguatkan iman kerohanian kami. Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan yang mengurapi dan memberkati kami sepanjang hari aktivitas kami. Tuhan memberkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Kasih Tuhan yang tetap menyertai kehidupan mereka. Inilah doa permohonan kami Bapa. Mohon ampun segala dosa kesalahan kami. Kehendak mulai yang terjadi dalam hidup kami persembahkan doa permohonan kami ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.